Baru buka pintu sampah dalam keluar. Bau busuk bangkit, mencoba membuka satu. Dalamnya adalah mayat janin telah terbentuk. Menghitung lagi, jumlah janin disembunyikan di candi ini mendapai 2000. Ini bukan cerita fiksi, tapi adalah cerita tragis sebenarnya terjadi di ruang buram dan kotor. Seorang gadis muda berteriak, satu nyawa pilu begitu, dicekik dalam tangan dokter. Setelah itu bayi akan dilempar seperti sampah. Di Thailand abortus adalah ilegal, tapi setiap tahun banyak gadis hamil luar dugaan masih ke pusat abortus ilegal. Juga banyak gadis mati di meja operasi. Hari itu wartawan Delhi sedang memfoto di tempat kejadian seorang gadis yang abortus. Melewati lens, si gadis tiba-tiba membuka mata, membuat Delhi takut. Dia berpikir di mantra. Ketika turun tangga, Delhi masih bingung. Waktu itu polisi membawa mayat ke bawah. Mayat mendadak bergerak. Muka Delhi tiba-tiba pucat. Sejak itu, hal-hal menakutkan terus terjadi. Anaknya berbicara sendiri, memanggil adik laki-laki dalam udara, menunggu istrinya berputar. Sudah tidak melihat anak lagi. Pim keluar mencari anak. Kebetulan masuk sebuah candi di hutan. Tepat waktu sedang cemas memanggil anak, lemari mengandung mayat di belakang tiba-tiba terbuka. Setelah itu seekor anjing muncul. Dalam mulutnya membawa janin, membuat Pim menakutkan. Waktu itu, anak juga muncul di belakangnya. Ibu memeluk anak dan segera kembali. Setelah ke rumah dia tanya anak, kenapa baru-baru ini kamu sering menyebut orang lain ya? Kamu ingin ada adik ya? Aku sudah ada adik, aku baru membawanya ke rumah. Sekarang adik di mana? Pim perlahan membuka ransel. Di dalam adalah janin berdarah. Delhi mendengar suara teriak istri. Segera masuk. Waktu membuka ransel sekali lagi. Dalam hanya ada mainan lama. Tapi mainan ini punya siapa? Seorang gadis muda ke pusat ilegal abortus. Dokter terus tarik sesuatu di tengah kakinya. Mukanya pucat, sakit berteriak. Kenapa kamu keras kepala begitu? Cepatlah ke sini. Keluarlah. Ibumu sudah tidak perlumu lagi, kamu masih melawan untuk apa? Satu nyawa pilu begitu dibunuh secara sengit. Tangan si dokter sekali lagi berdarah. Malam itu, si dokter ke depan candi. Sebagai biasa memberi portir karung janin. Portir membawa karung, melempar sembarangan ke leci lemari. Si dokter setelah itu kembali rumah. Mendadak dalam kamar ada suara senyum anak-anak. Di kanan, di belakang, di kiri, suara semakin dekat. Mendadak, dia ditekan ke meja oleh sesuatu. Satu tangan tidak dikontrol sudah memegang gunting di samping. Menusuk sendiri kuat pada kaki. Dia bergoyang, berlari untuk bersembunyi. Darah masih terus mengalir. Lorong panjang banyak darah. Akhirnya dia dipaksa ke jalan buntu. Gila berteriak, meminta pengampunan. Aku tidak ingin membunuh kalian. Yang bunuh kalian adalah ibu kalian. Bukan salahanku, bukanku. Kenapa kalian tidak mencari ibu kalian ya? Tidak. Di sini, hal-hal seram terjadi di rumah Delhi semakin banyak. Di gambar muncul tanda tangan anak. Malam anaknya berlari di mana-mana di rumah. Sebagai main dengan seseorang. Semakin membuat cemas itulah. Dia sering manjat ke tempat bahaya. Berkata adik sedang memanggilnya. Bahkan Delhi, di tengah malam juga mendengar suara menangis anak. Hari itu, dia ada pertemuan online. Bawahannya memuji, anakmu sangat lucu. Tapi kalimat ini membuat Delhi takut. Anaknya sekarang tidak di rumah. Jadi anak berdiri di belakangnya siapa? Bawahan ingin terus tanya. Layar tiba-tiba gelap. Satu bayangan menerkam Delhi. Seorang bintang wanita sedang berbaring. Selimut ditarik seseorang. Lampu dimatikan. Semuanya jatuh dalam gelap. Barang di rumah mulai bergoyang. Jiwa sedang di rumah. Dia takut berlari-lari ke kolam. Satu bayangan membidiknya. Bintang tercebur ke kolam. Aliran merah muncul di mana-mana. Dia bergoyang ingin manjat. Sudah menemukan. Satu bayangan sampai. Juga pada waktu itu, istri Delhi mulai menangis. Gila bergemetar. Delhi ingin membantu istri, tapi didorongnya ke lantai. Pingsan. Setelah terbangun menemukan, anak dan istri sudah hilang. Waktu itu, mainan berlari ke tempatnya. Mendadak dia ingat lagi sesuatu. Gila keluar rumah, ke depan candi. Mainan di rumah juga berada di sini. Leci lemari tiba-tiba terbuka. Banyak janin keluar. Tumpukan karung mayat seperti gunung. Delhi panik segera berlari. Terus menemukan leci terus berdarah. Dalamnya ada suara menangis istri. Pim. Selamat aku.
Deli memukul pada pintu, menyelamatkan anak dan istri keluar. Dia memeluk anak menangis. Tapi waktu itu, anak bertanya satu kalimat membuatnya terkejut. Kenapa ayah tidak cintaiku lagi? Deli kembali, hanya melihat anak sedang terbaring dalam tangan istri. Panik melihatnya. Dia kembali melihat yang dalam tangannya. Yang dia sedang memeluk adalah seorang anak berdarah. Dia panik mundur. Setelah itu terjatuh. Banyak janin mengumpul badannya. Akhir film, Deli mati otak terbaring di rumah sakit. Kebetulan, di samping adalah Bintang tadi. Ternyata, Deli selingkuh dengan Bintang ini. Mereka terus ada anak luar dugaan. Bintang itu terus abortus. Setiap bayi menjadi sampah. Polisi menemukan totalnya 2002 janin di candi. Itulah janin sudah dibentuk. Bahkan yang terbesar sudah 9 bulan. Semakin mengejutkan itulah. Film ini dibuat dari kisah yang nyata. Jumlah janin ditemukan juga nyata. Berdasarkan statistik, di dunia setiap hari setidaknya 150.000 janin dibuang. Juga berarti setiap menit lebih 100 nyawa dibunuh. Anak awalnya adalah hadiah terhebat di dunia ini. Sudah menjadi sesajen untuk hal tidak tanggung jawab orang tua. Hamil tapi abortus, lahir tidak dirawat. Itulah remehan nyawa adalah